Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semua, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam bentuk video yang dibimbing oleh Ibu Nur Hasanah MPD. Makalah kami berjudul Bimbingan dan Konseling Anak Usia Dini. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu apa sih pengertian bimbingan dan konseling? Pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik, baik individu atau kelompok, yang dilakukan oleh seorang yang ahli agar peserta didik dapat mandiri dan berkembang secara optimal dalam hubungan pribadi, sosial, belajar, dan karir, melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung atas dasar norma-norma yang berlaku. Selanjutnya kita akan membahas apa saja sih tujuan bimbingan konseling itu. Tujuan bimbingan konseling. Secara khusus, layanan bimbingan dan konseling bertujuan untuk membantu siswa yang akan dapat mencapai tujuan perkembangan, meliputi aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Bimbingan pribadi sosial dimaksud untuk mencapai tujuan dan tugas perkembangan pribadi sosial dalam mewujudkan pribadi yang takwa, mandiri, dan bertanggung jawab. Bimbingan belajar dimaksudkan untuk mewujudkan pribadi pekerja yang produktif. Selain itu, bimbingan konseling antara lain: A. Mengetahui apa yang harus dilakukan dalam berbagai bidang kehidupan. B. Merasakan lebih baik jauh dari ketegangan, tekanan terus-menerus karena ada persoalan. C. Berfungsi maksimal sesuai dengan potensi yang dimiliki. D. Mencapai sesuatu yang lebih baik karena bersikap positif dan optimis. E. Bisa hidup lebih efektif sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan. Setelah membahas tujuan, sekarang kita akan membahas apa sih fungsi dari bimbingan konseling itu? Yang pertama, fungsi pencegahan atau preventif. Dalam fungsi pencegahan ini, layanan yang diberikan berupa bantuan bagi para siswa agar terhindar dari berbagai masalah yang dapat menghambat perkembangannya. Yang kedua, fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman yang dimaksud yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan keperluan pengembangan siswa. Yang ketiga, fungsi perbaikan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan terpecahnya atau teratasinya berbagai masalah yang dialami siswa. Dan terakhir, yang keempat, yaitu fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Fungsi ini berarti bahwa layanan bimbingan dan konseling yang diberikan dapat membantu para siswa dalam memelihara dan mengembangkan keseluruhan pribadinya secara mantap, terarah, dan berkelanjutan. Nah, di bagian terakhir ini, kita akan membahas apa saja sih ruang lingkup bimbingan konseling itu. Ruang lingkup bimbingan konseling. Ruang lingkup bimbingan konseling di pendidikan anak usia dini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bimbingan pribadi dan sosial. Bimbingan ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan tugas perkembangan pribadi sosial anak dalam mewujudkan pribadi yang mampu menyesuaikan diri dan bersosialisasi dengan lingkungan secara baik. Bimbingan ini dapat membantu anak dalam memecahkan masalah-masalah pribadi sosial. Yang kedua, bimbingan belajar. Pelayanan bimbingan belajar bertujuan membantu peserta didik mengenal, menumbuhkan dan mengembangkan diri, sikap dan kebiasaan belajar yang baik untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan, serta menyiapkan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Nah, sekian dari hasil diskusi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.